Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Hari ini saya akan mereview film The Stranger Chapter 1. Ini film yang sangat gila, menegangkan, bikin sport jantung, bikin senam jantung, menakutkan, banyak teror, banyak jump scare yang sangat bikin bulu kuduk berdiri. Oke, tolong dibantu di like dan di follow akun ini supaya saya lebih semangat untuk mereview film-film yang ada di bioskop tanah air ini. Terima kasih, selamat menikmati review saya. Selamat pagi. Yuk sahabat, kita simak sinopsis film dari The Stranger Chapter 1 dengan kategori filmnya horor dan durasi filmnya 91 menit, kategori usianya 17 tahun ke atas. Sinopsisnya yaitu Maya Madeline Page dan Ryan Freud Gutierrez, pasangan muda yang sedang melintas di sebuah kota kecil yang awalnya nampak damai. Mereka memutuskan singgah dan bermalam di sebuah kabin terpencil yang nyaman. Suasana berubah mencekam saat keduanya mendapatkan teror dari 3 orang asing bertopeng yang menyerang tanpa ampun dan tanpa motif. Sutradaranya Renny Harlin, artisnya Ryan Bone dan Matus Lai. Terima kasih. Oke sahabat, ini adalah tiket nonton The Stranger Chapter 1 di tanggal 12 Juni di jam 16.45, row A, seat 9 yang paling atas di teater 3. Ini film Stranger Chapter 1 mengandung ada romansnya, ada cumannya, lagunya enak, alurnya seru, thrillernya sadis, banyak jump scare-nya, menegangkan, bikin senam jantung. Mantap filmnya. Berawal kisah dari 2 orang remaja yang belum menikah menghabiskan waktu liburnya bersama keluar kota dengan kota namanya Venus, Oregon, tempatnya di sebuah negara Amerika Serikat. Ryan dan Maya memasuki wilayah terkenal, tempatnya kurang baik untuk disinggah karena tempat Venus Oregon masuk yang viral beritanya yang kurang baik disinggahi. Ketika suatu Ryan dan Maya ingin membeli makanan di suatu resto tersebut, pandangan semua orang yang berada di resto duluan menatap dingin sekali ke arah Ryan dan Maya, sampai Maya ketakutan akan hal itu. Ketika keluar dari resto, mobilnya Ryan rusak sehingga tidak bisa jalan mobil tersebut. 3 orang itu menawarkan penginapan murah di tengah-tengah hutan belantara sepi penghuni. Semakin malam, teror pun datang kepada Ryan dan Maya. Suatu ketika Ryan kembali ke mobilnya karena obat asmanya tertinggal di mobil, Maya mendapatkan teror yang dahsyat sehingga membuat Maya sangat cemas, minum alkohol, merokok, dan bernyanyi dengan piano. Ketika Maya bernyanyi, disinilah jump scare-nya mulai. Ada yang mengintai pria bertopeng di belakang punggung Maya tersebut. Mulai suasana di rumahnya mencekam dan menegangkan, bikin ikutan gelisah yang dirasakan oleh Maya tersebut. Nah, di sini teror yang sangat mencekam dan menakutkan ketika Ryan berhasil membawa pulang obat asmanya di mobil menggunakan motor dan ketemu Maya lagi di rumah angker tersebut dan makan makanan junk food. Mereka menemukan kejanggalan seperti tetesan darah dari langit-langit. Ketika mereka berdua membiarkan keadaan tersebut, semakin lama tetesan darahnya semakin banyak, mengakibatkan Ryan dan Maya curiga apa yang menetes di atas langit tersebut. Pas ketika mereka berdua menengok ke arah atas,
mereka melihat adalah bangkai ayam dengan darah yang banyak. Itu mulai teror dari 3 bertopeng penjahat tersebut. Rian dan Maya akhirnya mengetahui ada 3 orang penjahat bertopeng yang ingin menghabisi nyawanya. Mereka berdua lari dan mencari senjata di sebuah gudang dengan peralatan senjata yang apa adanya. Mereka berdua ke gudang untuk melawan ketiga penjahat itu, dan mereka menemukan hanya kampak. Tidak hanya itu saja, 3 penjahat bertopeng itu mengikuti Maya dan Rian sampai ke gudang, dan akhirnya si Rian dan Maya itu terluka parah. Ketika sudah mendapatkan senjata kampak dan mobil yang sedang kosong, 3 penjahat bertopeng itu tidak membiarkan Rian dan Maya kabur begitu saja. 3 bertopeng itu mengejar Rian dan Maya sampai dengan mobil ini dihancurkan oleh penjahat 3 orang tersebut dengan tembakan pistol dan menabrak mobilnya hingga hancur. Bodi mobilnya tersebut sampai ringsek, hancur, dan membuat kakinya Rian pincang sebelah. Akhirnya di sini Rian berhasil memojokkan 1 dari 3 orang bertopeng penjahat itu ingin menembak tersebut. Akan tetapi Rian masih mengasihi wanita bertopeng ini. Seharusnya didor saja, langsung matikan, gak usah tanpa ampun. Orang penjahat seperti ini bertopeng tidak mempunyai hati, langsung aja ditembak dor biar langsung mati, dan 2 orang itu penjahat akan ketakutan. Tapi ini film dibikin menakutkan dan dibikin kecewa penonton tersebut. Terima kasih. Sampai Maya dan Rian kabur dari rumah terkutuk, lari ke hutan belantara yang gelap dan dingin. Karena tengah malam mereka kabur dari 3 penjahat bertopeng itu. Rian berhasil memojokkan wanita penjahat bertopeng, akan tetapi Rian masih ada rasa kasihan kepada wanita bertopeng. Hanya gertakan saja kepada wanita penjahat bertopeng, dan malah Rian yang dihabisi sama 3 penjahat bertopeng itu. Rian dan Maya pergi ke gudang untuk mengambil senjata apa adanya untuk melawan 3 bertopeng penjahat tersebut. Setelah 3 penjahat bertopeng berhasil menangkap Maya terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh Rian, diikatlah mereka berdua di sebuah kursi tua dan dihadapkan ketiga pelaku penjahat bertopeng sadis itu. Maya bertanya kepada salah satu penjahat bertopeng, "Kenapa kalian tega berbuat jahat kepadaku?" Dan Rian, penjahat bertopeng itu, menjawab, "Karena kalian ada di rumah ini." Rian dan Maya pasrah akan hal dan keadaan itu. Akhirnya Rian menyatakan ingin menikah dan hidup selamanya bareng Maya, dan mereka berdua mati dihabisi oleh 3 penjahat bertopeng itu dengan bersimpah darah yang banyak. Mati dengan berpelukan mereka berdua. Nah, ini ketiga pelaku pembunuhan Rian dan Maya di Venus, Oregon, dan bersambung di Stranger Chapter 2 ketika polisi sudah sampai di rumah tua terkutuk itu. Sekian dari saya untuk review film Stranger Chapter 1 ini. Oh ya, tolong dibantu like dan follow untuk akun ini supaya saya lebih semangat untuk review film-film yang ada di bioskop tanah air ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jangan bosan-bosan ya untuk menonton review saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
pagi. Sampai jumpa di review saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.